Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Relation Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah fun reading, dimana kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ciri-ciri dari calon pacarmu selanjutnya. Video ini buat teman-teman yang saat ini single atau jomblo. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa nanti pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Process. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Relation Process. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, untuk informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Relation Process. Di depan mata kalian sekarang itu ada 4 opsi. Aku pakai alat bantu Oracle Card. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu. Lalu kalian bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oracle Card nomor 1 yang ini, atau Oracle Card nomor 2 yang ini, atau Oracle Card nomor 3 yang ini, atau Oracle Card nomor 4 yang ini. Dan nanti di akhir video, setiap opsi aku sudah menyediakan. Kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira apa inisial namanya dan bagaimana ciri-ciri tambahan dari dia. Yang ini merupakan kertas-kertas kuning ini adalah hasil channel pesan-pesan yang aku channel saat aku tulis di automatic writing tentang ciri-ciri yang aku gulung-gulung jadi kayak kertas alisan yang akan kita shuffle atau kocok bersama-sama di akhir video tiap opsi. Oke, sekarang ini disingkirkan dulu. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ciri-ciri calon pacarmu selanjutnya. Ciri-ciri calon pacar teman-teman yang pilih Oracle Card nomor 1, oke. Siapapun orangnya, siapapun subjeknya, aku rasa saat ini dia sedang berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin dia pernah membuat kesalahan di masa lalu, terkait masa lalunya dia, yang membuat dia merasa seperti terjebak. Bisa terjebak dalam pikiran-pikiran negatif, atau bisa terjebak dalam overthinking, atau terjebak dalam siklus pertemanan atau relationships yang cukup toxic. There's something from the past this person needs to forgive. Ada sesuatu hal dari masa lalu yang harus dimaafkan oleh orang ini. Aku rasa ibaratnya dia sedang berusaha untuk embracing newness atau menyambut new beginning. Membuka hati lagi, membuka hati, membuka perasaan, membuka diri untuk hubungan baru, membuka diri untuk hubungan yang lebih sehat. Tapi di sini yang aku rasakan, coba kita cek lagi ya. Ada kemungkinan kamu memiliki pilihan nantinya. Ada kemungkinan kamu memiliki pilihan. Mungkin akan ada lebih dari satu orang yang akan coba untuk mendekati kamu. Ya, torso 2 kali.
Ada kemungkinan ada 2 orang yang bisa mendekati kamu, dan salah satu dari mereka yang sepertinya akan kamu pilih nantinya untuk jadi pasangan kamu selanjutnya. Yang satu bisa seumuran sama kamu atau lebih tua dari kamu, yang satu bisa seumuran sama kamu atau lebih muda dari kamu. Mereka energi yang sangat bertolak belakang dua-duanya. Tapi untuk orang yang nantinya kamu pilih, siapapun ini subjeknya, aku rasa dia akan dibantu oleh temannya untuk ngedeketin kamu. Tapi sebelum dia bisa ngedeketin kamu, sebelum dia bisa kenal kamu lebih jauh, dia ada kemungkinan dia harus kayak memberanikan diri untuk cut the cord, memutus tali karma, memutus bayang-bayang masa lalu, memutus sesuatu hal dari masa lalu yang harus dia lepaskan. Entah itu, aku nggak ngeliat ini yang sangat-sangat negatif sih, tapi lebih ke mungkin di masa lalunya dia pernah buat kesalahan ke mantannya atau ke gebetannya. Terus dia ngerasa kayak takut membuka hati karena takut mengulangi kesalahan yang sama. Dan dia masih dalam fase kayak, oh harus berani menerima dan mengakui bahwa the past is in the past. Masa lalu ya udah masa lalu, jangan diinget-inget lagi. Orang ini aku rasa mungkin siapapun subjeknya maupun laki-laki atau perempuan, dia mungkin punya trauma di masalah keluarga. Family issues. Bisa juga kalau nggak dia punya trauma tentang mantannya atau mantan gebetannya, bisa jadi yang menjadi penyebab dia susah atau takut untuk buka hati adalah masalah keluarga. Mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, atau dia ngerasa kayak dia nggak akur dengan ayahnya atau papanya atau siapapun sosok maskulin dalam hidupnya dia, yang buat dia malah jadi kayak pesimis akan cinta. Mungkin dia bertumbuh di lingkungan keluarga yang kayak ngelihat hubungan tuh penuh dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Aku lihat mungkin saat awal-awal kalian berinteraksi, mungkin dianya masih kayak defensif ke kamu atau takut ke kamu. Atau dianya masih butuh untuk melepaskan mantan. Ini kayak konfirmasi yang aku ngomong ya barusan. Ini aku rasa kalian tuh jadi pelan-pelan memotivasi dia untuk pelan-pelan bertahap untuk percaya cinta lagi. Pelan-pelan bertahap untuk berani buka hati lagi. Ini awalnya aku mau buat fun reading loh, kok malah jadi deep begini ya? Karena aku ngerasa orang ini sudah terbiasa ya, ibaratnya terbiasa kayak bayangannya berkabut, terbiasa kayak punya pola pikir yang kurang sehat tentang cinta. Tapi ketika mungkin dia bertemu kamu, dia langsung ngerasa kayak ada chemistry, ngerasa kayak nyambung sama kamu, ngerasa kayak orang ini juga punya pilihan, dia juga punya pilihan, dia juga, aku rasa dideketin sama orang lain. Dan dia sebenarnya good looking. Siapapun, mau laki-laki atau perempuan, dia good looking. Dia cakep, dia menarik, dia cantik, dia ganteng. Tapi dia nggak sadar dengan kualitasnya. Orang ini gampang insecure, gampang banget insecure. Dan dia lebih suka kayak, aku rasa orangnya introvert ya. Dia lebih suka kayak sendirian atau mengisolasi diri dibanding kayak bergaul sama banyak orang. Dia sangat-sangat memilih mana temennya, mana yang bisa dia percaya, mana yang enggak. Karena trust issues-nya dia besar. Tapi setelah ketemu kamu, dia ngerasa kayak roda hidupnya dia berputar 180 derajat. Aku rasa kalian mungkin akan ngerasa kayak klop, nyambung, seru dari awal. Dan itu yang membuat dia kayak, oh ya udah deh, I think this one is worth to try. This one is worth to try. Dia akhirnya ngerasa kayak, oh kamu baik, oh kamu bisalah, bolehlah nyoba, bolehlah berani buka hati. Aku rasa kamu bantu dia healing sih, dalam konteks apapun. Kamu akan bantu dia untuk berani percaya cinta lagi, dan berani buka hati lagi. Oke, sekarang aku sudah mempersiapkan seperti aku sudah bilang di awal, ada ciri-ciri tambahan dan inisial namanya. Ini ciri-ciri tambahan. Kita mau yang mana dulu nih? Apakah inisial nama atau ciri-ciri tambahan? Ciri-ciri ya. Ada yang jatuh duluan. Aku nggak lihat kamera dan aku nggak lihat box. Apa ciri-ciri tambahan untuk calon pacar? Teman-teman yang pilih nomor 1. Ya udah, it's okay.
Lalu apa inisial? Tapi ini fun reading ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apa inisial untuk calon pacar teman-teman yang pilih nomor 1. Dapat lagi kalian yang ini. Coba inisial namanya ada R, atau di namanya ada huruf-huruf ini ya. A, tapi ini fun reading. J, O, G, B, L, P, I, dan U. R, A, J, O, G, B, L, T, I, U. Itu untuk inisial namanya. Sekarang kita lihat ciri-ciri tambahan dari siapa yang akan jadi pacar kamu selanjutnya. Loyal, setia, strict, disiplin. Make sense. Kan tadi aku bilang mungkin dia bertumbuh di lingkungan keluarga yang cukup abusive atau cukup keras. Dan aku rasa dia tahu gimana rasanya sendirian. Dia tahu gimana rasanya sakit. Dia tahu gimana rasanya bertumbuh di lingkungan yang ketat. Jadi dia bisa jadi kayak ketat juga dalam hubungan, tegas juga dalam hubungan. Tapi dia setia. Karena dia nggak mau ditinggalin. Karena dia tahu rasanya ditinggalin. Karena dia tahu rasanya sendirian gimana. Dan health freak. Mungkin karena lagi pandemi ya. Atau karena kalian sama-sama melewati pandemi, situasi pandemi secara global, kita seluruh dunia kan sama-sama lagi melewati karantina. Mungkin karena dia sangat antisipasi supaya nggak ada yang sakit, dia ngerasa kayak lebih baik mencegah daripada mengobati, dan dia sangat memperhatikan kesehatannya dia, baik kesehatan kamu dan kesehatan keluarganya juga. Lalu traveling, dia suka traveling. Atau kalian nantinya bisa traveling bareng. This person is also a great listener. Dia pendengar yang baik. Funny. Lucu. Pacarmu selanjutnya adalah orang yang lucu. Hard worker. Pekerja keras. Artsy, seniman. Seniman bukan berarti dia profesinya seniman, bisa saja. Tapi bisa jadi dia memang orang yang sangat-sangat kreatif, sangat suka seni gitu. Dependable, bisa diandalkan. Lalu multilingual, bisa banyak bahasa, cerdas. Aku rasa orang ini sangat-sangat terdidik loh. Mau laki-laki atau perempuan, terdidik secara akademis ya. Bisa mungkin dia memang sekolah tinggi sampai S2, S3, atau memang dia orangnya suka belajar. Mau dari cara apapun dia suka belajar. Kreatif, bener kan? Tadi ada artsy, ada kreatif. Bisa juga mungkin dia bekerja di bidang kreatif. Cautious, sangat berhati-hati. I've told you. Penuh pertimbangan orang ini. Jadi ciri-cirinya dia, ciri-ciri tambahannya dia itu ada kreatif, strict, multilingual, loyal, health freak, great listener, dependable, hard worker, funny, traveling, artsy, and cautious. Ini kayak orang yang mungkin awalnya terkesan kayak biasa aja atau nggak menarik. Tapi semakin kamu mengenal orang ini, aku rasa kamu akan semakin melihat bahwa oh, dia berkualitas, dia menarik, dia unik, dia istimewa. Aku ngelihat vision kayak mungkin kamu prosesmu jatuh cinta ke dia juga nggak diduga-duga, dan proses dia jatuh cinta ke kamu juga nggak diduga-duga. Dimana ini kayak saat Alice di film Alice in Wonderland jatuh ke lubang kelinci, kan tiba-tiba Alice-nya cuman karena tertarik ngikutin kelinci, tapi dia nggak tahu akan seberapa dalam sumurnya atau lubangnya. Yang dia tahu cuman dia jatuh.
Dan mungkin awal-awal kamu tertarik sama dia cuman karena kamu penasaran. Tapi makin lama kamu makin jatuh, makin dalam, makin sayang. Makin nyaman, gitu. Orang ini zodiaknya bisa saja, itu bisa vice versa tapi yang aku bilang tadi ya. Bisa dia yang makin sayang, makin nyaman ke kamu, atau kamu yang makin sayang, makin nyaman ke dia. Orang ini zodiaknya, tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi zodiaknya itu, atau di tabel kelahiran dia banyak zodiak-zodiak unsur tersebut. Banyak unsur zodiak-zodiak tersebut. Bisa saja antara Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat Cancer. Tapi ini bisa zodiak apa aja sih sebenarnya. Cuman dominan energinya lebih ke dominan energi Aquarius, Libra, Gemini, dan Pisces, Cancer, Scorpio. Nanti kamu mungkin bisa cek di natal chart dia, atau tabel chart dia, tabel kelahiran dia, atau vice versa kamu yang memiliki banyak unsur-unsur zodiak tersebut di dirimu. Apalagi yang bisa aku dapat dari kalian? Orang ini sudah bisa diandalkan dan this person is a good friend. Mau laki-laki atau perempuan, dia teman yang sangat baik, teman yang sangat setia. Cuman memang dia sangat memilih orang-orang yang jadi teman dia, mana yang dia rasa udah deh, nggak perlu kenal banyak-banyak tentang gue. Dia sangat selektif memilih orang-orang yang bisa dia percaya. Sangat-sangat selektif, tapi bisa dipercaya gitu loh. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian suka dan kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Kalian bisa komen castle aku di bawah ini. Dan kalian bisa kasih saran Delicious Practice selanjutnya buat video apa lagi. Kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading, sampai tanggal 25 Oktober itu ada diskon yang bisa kalian gunakan. Infonya ada di Instagram dan juga di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Oracle card nomor 2. Kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira bagaimana ciri-ciri calon pacarmu selanjutnya. Bagaimana ciri-ciri calon pacarmu selanjutnya? Sangat-sangat pekerja keras, hard worker. Mungkin dia punya bisnis sendiri dan orangnya stabil, tegas. Mungkin dia punya bisnis sendiri, atau memang dia tipikal yang hard worker banget, career oriented. Dia tangguh, dia berani, dan dia tegas. Tegas dalam konteks kalau dia sadar ada situasi yang merugikan dia, ya udah bye-bye. Dia tinggalin, nggak akan balik-balik lagi. Walaupun mungkin akan ada waktu-waktu, akan ada masa-masa dimana kadang dia masih suka teringat dengan masa lalunya dia. Atau mungkin dia masih suka kayak keinget mantan, keinget masa lalunya, atau keinget kejadian. Yang dia ingat aku rasa bukan yang hal-hal yang negatif ya. Tapi lebih ke mungkin dia kangen ada yang nemenin dia, kangen ada yang ngajak ngechat, kangen ada yang perhatiin dia gitu. Cuman bukan dia nginget yang negatif-negatif. Orang ini aku rasa mudah memaafkan orang lain. Dia tipikal yang memendam semuanya sendirian. Entah itu emosi atau pikiran atau apapun ya, masalah. Dia tipikal yang terbiasa memendam semua sendirian karena nggak mau nyakitin pasangannya. This person has options. Orang ini punya opsi. Jadi bisa jadi dia tergolong famous, tergolong populer. Ya dia populer. Jadi ya siap-siap. Kalian siap-siap. Karena mungkin mau laki-laki atau perempuan, mungkin orang ini memang fansnya banyak dan yang ngedeketin dia juga banyak. Aku nggak ngelihat dia kayak punya vibes
playboy atau playgirl. Karena kalau dia sudah sayang sama satu orang, dia akan sangat setia dengan orang itu. Tapi dia sadar fansnya dia banyak. Dan dia orang yang bisa dibilang kayak ramah ke semua orang, nggak tegaan ke semua orang. Baik, memang hatinya baik, memang hatinya tulus. Cuman kalau dia sadar ada yang merugikan dia, kalau dia sadar ada kayak yang mau manfaatin dia atau mau nyakitin dia, langsung ditinggalin, langsung putus kontak. Kalau perlu ngerasa nggak kenal, ya nggak kenal, gitu. Orang ini bisa, aku rasa dia cukup spiritual. Cukup spiritual karena dia tahu bahwa ada greater power. Ada kuasa yang lebih besar dibanding ego manusia. Dia tahu kalau misalnya pada akhirnya hidup kita tuh kayak diatur Tuhan, diatur semesta. Mungkin nantinya kalian akan dikenalkan teman atau kalian bermula dari fase temenan dulu. Nggak langsung kayak deket, jadian, selesai, nikah. Akan ada waktu mungkin kalian dikenalkan teman atau kalian berteman dulu untuk sementara waktu. Karena dia juga orang yang penuh pertimbangan. Sangat berhati-hati dalam buat keputusan. Dan dia sangat-sangat career oriented. Jadi, aku merasakan romance atau hubungan percintaan itu bukan salah satu dari list mungkin 5 prioritas utama dia. Bisa jadi romance masuk ke dalam list prioritas, tapi mungkin nomor 10, nomor 7, nomor 12, dan lain sebagainya. Bukan nomor 1, bukan pertama. Atau bukan yang paling penting. Orang ini, mau laki-laki atau perempuan, dia sangat family person. Sangat memprioritaskan keluarga, sangat memperhatikan keluarga. Buat dia kayak keluarga yang pertama, dan kerjaan juga yang pertama. Dia sangat-sangat penyayang, tapi sangat-sangat penyayang, sangat-sangat peka, dan nggak tegaan. Have I said nggak tegaan? Nggak tegaan sebenarnya. Jadi kayak kalau dia mau bantu orang, ya dia akan bantu semaksimal mungkin supaya bisa bantu orang. Walaupun mungkin dianya kayak perlu sampai mengencangkan pinggang, dianya kayak ngerasa kayak, contohnya ya kayak, oh nggak apa-apa deh, kayak nabung-nabung, nggak makan dan lain sebagainya, tapi dia bisa kasih hadiah atau kasih barang-barang ke orang-orang yang dia sayang. Cerdas dan vibes leadernya kuat. Pemikir yang jatuhnya bisa gampang overthinking. Karena aku bilang tadi dia nggak tegaan sama orang lain, ini bisa vice versa energinya, tapi dia itu masih perlu belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Banyak orang sangat-sangat percaya sama dia. Dependable. Bisa diandalkan. Bisa diandalkan dan memang bisa dipercaya. Banyak yang sayang sama dia sih aku rasa. Entah sayang sebagai fans, atau sayang kayak sayang platonik, sayang sebagai teman. Kayak sayang ke mentor, sayang ke bawahan, sayang ke junior, atau sayang ke sahabat. Banyak yang sayang dan banyak yang peduli sama dia. Dan dia juga sayang sama banyak orang lain, terutama secara platonik. Nggak tegaan kan orangnya. Dia suka bergaul, dia suka hangout, dia suka sosialisasi. Kalian ada yang, aku tiba-tiba teringat ini, perumpamaan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dia orang yang kayak gitu, sesetia itu sama orang lain. Kayak kalau misalnya ada orang ada masalah, nggak apa-apa deh dia bantu nanggung atau mikul masalahnya. Tapi kalau ada orang yang setia nemenin dia dari bawah, juga orang itu juga akan dia rangkul, dia temenin. Susah seneng bareng lah gitu. Dia bisa kayak selalu ada buat orang lain, tapi dia nggak mau kayak orang lain terlalu tahu tentang kehidupan dia. Dia nggak mau orang lain terlalu tahu tentang mungkin sejarah masa lalunya dia atau cerita hidupnya dia. Cuman orang-orang tertentu yang dia pilih buat tahu cerita dia. Dia supel, dia ramah ke semua orang. Cuman bener-bener kayak close friends-nya dia, orang-orang yang bener-bener dia percaya itu kayak, orang mungkin bisa lihat dia kayak followersnya banyak di Instagram atau followersnya banyak di sosial media, temennya banyak di Facebook atau kenalannya banyak di mana-mana. Tapi orang yang dia percaya mungkin bahkan kurang dari 10 orang. Oke. Sekarang seperti aku sudah bilang di awal, di intro aku sudah bilang kalau aku sudah menyediakan ciri-ciri dari channel messages yang aku gulung-gulung kayak kertas arisan, dan juga kartu kayu-kayu dari
Scrabble sebenarnya, yang akan kita gunakan untuk mencari tahu inisialnya. Kita akan kocok atau shuffle ini bersama-sama. Aku nggak lihat box. Kita mulai dari mana dulu ya? Ciri-ciri dulu kali ya. Ciri-ciri tambahan untuk calon pacar teman-teman yang pilih nomor. Ada yang jatuh tadi kayaknya. 2. Ciri-ciri tambahan untuk calon pacar teman-teman yang pilih nomor 2. Ini aku nggak lihat box ya. Jadi yang manapun yang keambil, kalian lihat ini duluan sebelum aku saat aku ngedit video ini nanti. Kok aku yang deg-degan ya? Ciri-ciri tambahan. Ciri-ciri tambahan. Lalu inisial. Inisial untuk calon pacar teman-teman yang pilih nomor 2. Oh, ada tambahan kertas lagi. Ya udah deh. Kok aku masih merasa perlu ngambil ya beberapa lagi. Ciri inisial. Oke. Kita mulai dari inisial ya. T, S. Ini bukan berarti ini fun reading ya. Bisa nanti namanya mungkin inisialnya memang ini atau di namanya ada huruf-huruf ini. Tapi just take what resonates. Ambil aja yang resonate, yang enggak ya jangan dipaksakan, oke? Karena ini fun reading, tujuannya untuk entertainment. Lalu ada T lagi. U, W, B, V, S, ada S lagi, T lagi. What is this? T lagi. Oh, ini L. Sorry. F. What's this? Oh, nggak ada. Mungkin ada di antara huruf-huruf ini. Lalu, sekarang kita cek ciri-ciri tambahannya. Wise. Bijaksana. Yeah, many people are looking up to this person. Mau laki-laki atau perempuan, banyak yang ngerasa dia bisa diandalkan, bisa dipercaya. Tech savvy, sadar teknologi, high tech, cerdas dengan masalah-masalah teknologi. Mungkin dia kayak belajar di IT atau dia suka dengan perkembangan teknologi. Hard worker atau pekerja keras. Funny, lucu, strict, tegas. Smart, I knew it. Cerdas orangnya, pintar. Lalu disiplin. Tegas, disiplin. Dia tipikal yang rada-rada perfeksionis aku rasa. Mau laki-laki atau perempuan. Intuitif. Peka secara intuitif. Intuisinya kuat. Lalu artsy, seniman. Bisa mungkin dia juga berprofesi sebagai seniman atau dia suka seni. Dia suka barang-barang yang antik, dia suka barang-barang yang unik. Social butterfly, I've told you this person has many friends and acquaintances. Temennya banyak. Famous lah gitu. Lalu family oriented. Terorientasi pada keluarga. Dia sangat sayang sama keluarganya. Lalu musical. Mungkin dia suka dengerin lagu, atau dia suka nontonin drama-drama musical, atau dia tertarik mungkin pengen nonton Broadway setelah corona. Ya, traveling. Suka traveling juga, suka jalan-jalan. Dan yang terakhir, populer. I've told you, social butterfly populer. Beware. Aku berasa deja vu, tapi aku udah bilang belum di awal. Fansnya dia mungkin banyak dan kalian siap-siap aja.
Dan aku rasa orang ini sadar fansnya dia banyak. Oke. Coba kita lihat lagi, kita review lagi apa saja ciri-ciri tambahannya dia. Wise, bijaksana, tech savvy atau peka dengan gadget, peka dengan teknologi, suka dengan teknologi, hal-hal berbau teknologi. Strict atau tegas, funny, lucu, pekerja keras, cerdas, pinter, disiplin, seni, suka traveling, suka jalan-jalan, intuitif orangnya, intuisinya kuat. Dia suka hal-hal berbau musical atau suka musik. Dia populer, dia social butterfly, teman-temannya banyak, dan dia sangat sayang dan sangat peduli atau sangat terorientasi dengan keluarga. Sangat memperhatikan dan mempedulikan keluarganya. Apalagi yang kira-kira aku dapatkan, pesan apalagi yang aku dapatkan untuk zodiak. Tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Bisa jadi memang zodiaknya dia ada unsur-unsur tersebut di birth chart atau di natal chart dia banyak unsur-unsur tersebut, atau di tabel kelahirannya dia banyak unsur-unsur tersebut, atau dia memang memiliki kepribadian seperti orang-orang dengan zodiak tersebut. Kepribadian ciri-ciri zodiak tersebut. Bisa jadi zodiaknya antara earth sign, water signs, air signs. Ini bisa semua sih. Atau fire sign juga. Bisa Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi dominan bisa Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Pisces, Aries. Ya itu yang aku sebutkan, antara yang aku sebutkan. Atau dia memang memiliki kepribadian seperti orang-orang yang berzodiak yang aku sebutkan. Dia jago nabung sih, walaupun dia royal sama orang lain, dan kayak aku rasa karena dia tech savvy ya, kalau dia kasih kado ke orang mungkin dia suka kasih kado yang barang-barang gadget yang paling terbaru atau paling terkini, atau barang-barang yang antik, barang-barang yang unik. Orang ini spiritualitasnya tinggi walaupun nggak kelihatan. Jadi walaupun mungkin kayak orang nggak pernah lihat dia mungkin ibadah, orang nggak pernah lihat dia kayak gereja, atau orang nggak pernah lihat dia sholat, tapi spiritualitas dia tinggi. Dia percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan mujizat. Dan kayak aku bilang tadi, walaupun dia teman-temannya banyak, hanya sedikit orang yang bisa benar-benar kenal dia. Dia sangat selektif. Dan dia kayak bisa tahu gitu loh, mana orang-orang yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Otomatis tahu. I think this person knows the importance of your five attraction types. Kayaknya orang ini tahu pentingnya makna dari vibrasimu itu yang akan menarik suku jiwamu. Dia tahu atau paham pentingnya mengelola pola pikir, dan mungkin dia juga tertarik belajar tentang law of attraction atau manifesting. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lucian Prestige. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading juga, sampai tanggal 25 Oktober itu ada kode promo diskon yang bisa kalian gunakan kalau kalian mau booking beberapa paket personal reading dengan Lucian Prestige, terutama paket yang sangat digemari orang-orang, yaitu Pink Tourmaline, untuk cari tahu siapakah cinta sejatimu, apakah kalian sudah bertemu, dan lain sebagainya. Oke, karena untuk nomor 2 sudah, aku harap pesannya bisa bermanfaat. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3 atau oracle card yang ini, kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ciri-ciri dari calon pacarmu selanjutnya. Okay. Free spirited.
Free spirit maksudnya tuh kayak dia berjiwa bebas. Dia suka hal-hal yang kreatif, dia suka hal-hal yang unik. Dia good looking. Mau laki-laki atau perempuan, dia cakep, memang cakep, dan fansnya dia banyak. Orang ini gampang overthinking dan dia mantannya banyak. Mau laki-laki atau perempuan, mantannya banyak. Atau yang pernah deketin dia, atau yang pernah deket sama dia banyak. Dan dia sadar dia cakep gitu lah. Aku nggak ngerasain, ada beberapa mungkin yang mantan-mantan fuckboy atau mantan-mantan playgirl, mantan-mantan playboy, mantan-mantan playgirl, tapi dia tahu dia cakep gitu loh. Tapi dia di luar image-nya dia yang kayak bad boy, bad girl, di luar image-nya dia yang kadang mungkin terkesan kayak kok pacar lo di mana-mana sih, kok gebetan lo di mana-mana. Dia orangnya sebenarnya sangat setia dan sangat pekerja keras. I was just about to say this. Dan mungkin saat ini dia sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Dia orang yang sangat spiritual dan sangat takut agama, takut Tuhan. Dia paham dengan hal-hal spiritualitas, aku rasa. Dia sangat pekerja keras, atau memang dia berasal dari lingkungan keluarga yang berkecukupan. Mau laki-laki atau perempuan ya. Dia tegas, dia disiplin. Dan aku rasa orangnya logika banget dibanding perasaan banget. Perasaan pun akan dia logikakan. Tergolong impulsif, bisa tergolong impulsif dan gegabah. Tapi kalau dia sudah sayang dengan seseorang, this person is gonna do everything in their power to make sure that the person they love is happy. Oke, confirming. Tadi aku ragu buat ngomong ini, tapi kayaknya memang siapapun ini, satu aja. Siapapun ini, oke, wow. Ini kayaknya awalnya niat aku mau ini fun reading. Kenapa ini malah jadi deep? Karena aku rasa buat teman-teman yang pilih nomor 3, pesannya itu rada deep. Kenapa? Pacarmu selanjutnya itu bisa dibilang dia sudah melewati banyak asam garam kehidupan. Dia sudah melewati banyak masalah yang membuat dia mau gak mau harus berubah. Aku bilang tadi dia takut Tuhan, dia taat Tuhan, dia taat dengan agama, dan dia orang yang sangat-sangat pekerja keras. Tapi bukan berarti dari awal dia memang kayak gitu. Mungkin dia sempat dalam fase kayak dia bahkan gak percaya Tuhan, atau dia bahkan gak percaya mujizat. Dia sempat mungkin kayak kabur ke suatu candu, bisa candu ke zat-zat adiktif kayak narkoba, atau rokok, atau minum kopi yang terlalu banyak, atau kafein, atau alkohol, atau bahkan candu ke seks. Tapi dia pernah jatuh yang jatuh banget. Bisa jatuh karena masalah keluarga, atau jatuh dengan masalah hubungan, masalah percintaan, yang mau gak mau membuat dia kayak sadar kayak, oke, gue gak bisa kayak gini terus. Gue gak bisa jadi bad boy, bad girl terus. Gue harus berubah. Kalau gue mau hidup gue berubah, ya gue harus berubah. Atau bisa jadi kehadiran kamu yang membantu orang ini untuk berubah. Kehadiran kamu yang bantu buat dia sadar, buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa concurrent atau bisa barengan, atau memang sebelum ketemu kamu dia ibaratnya lagi kena the tower moment, lagi kena dark night of the soul, dimana dia harus dipaksa berubah. Bottom of the deck, soulmate. Dia aku rasa awalnya itu tipikal yang gak percaya cinta. Tapi setelah ketemu kamu dia jadi kayak, gak apa-apa deh, mau deh percaya, mau deh berani gitu. This is sad. I feel a really sad energi. Aku ngerasa energi yang cukup sedih karena orang ini cukup destruktif ya. Cukup destruktif dalam konteks dia sayang, sebenarnya dia sayang banget sama orang lain, tapi orang lain ngejudge dia yang aneh-aneh karena labelnya dia, karena label masa lalunya dia yang gak sempurna. Mungkin dia berasal dari keluarga yang kayak kurang harmonis juga, atau dia punya masalah, hubungan masa lalu yang mungkin kayak dia pernah sorry ini aku nggak nyangka sedip ini ya. Mungkin dia pernah kayak hampir hamil di luar nikah, mau laki-laki atau perempuan, atau pernah menghamili seseorang, hampir menghamili seseorang, atau ya separah itu, bisa separah itu, atau candu kayak candu rokok, atau candu narkoba, atau aku bilang tadi adiksi, atau dia punya kayak bad habits, atau dia kayak tipikal anak-anak yang di sekolah tuh dijudge karena mungkin dia sering bolos, atau dia sering main-main. Dia punya cap negatif, cap jelek yang bisa dia ubah 180 derajat. Dia bisa kayak
ngubah pandangan orang ke dia dari yang jelek banget jadi ke dia yang sukses banget. Kayak aku bilang, dia pernah melewati Dark Night of the Soul yang jatuh banget, sampai akhirnya dia sadar kalau dia nggak bisa terpuruk selamanya, dia harus bangkit. Dan sekalinya dia bangkit, this person rise like skyscraper, bangkit banget, terbang bahkan gitu. Tapi dia tahu rasanya jatuh. Aku rasa bisa jadi dia pernah dikhianati teman, bukan cuma kayak tadi separah-separah candu yang aku bilang ya. Bisa jadi mungkin dia hampir gagal menikah, atau memang gagal menikah, atau gagal dalam hubungan harmonis, gagal dalam hubungan romantis, maupun gagal dalam keluarganya. Ada sesuatu hal yang sangat mengubah dia. Kayak yang mungkin sebelumnya dia kayak menyepelekan hidup, tapi dia jadi kayak, oh gue mau semangat lagi gitu loh. Ada kayak semacam fase pertemuan di mana dia mungkin bertemu dengan sisi higher self dia, atau dia bertemu dengan, dia sadar bahwa hidup dia tuh gak seharusnya dia sia-siain. Dia mau untuk memberikan keadilan untuk hidupnya dia. Dia mau hidup yang terbaik. Dia kayak berdamai dengan dirinya sendiri. Dia, aku gak notice ini. Sampai akhirnya dia kayak, dari yang tadinya dia kayak nyia-nyain hidup dia, ke dia yang mencintai dirinya dia sendiri. Dia tahu pentingnya mencintai dan menghargai diri sendiri. Aku gak ngelihat orang ini bucin ya, tapi ketika dia sayang sama orang akan sangat dijaga, bahkan bisa posesif. Bisa posesif dan protektif, bukan yang annoying, tapi karena dia nggak mau orang-orang yang dia sayang sampai harus tiba ke fase tempat dia pernah jatuh. Mau laki-laki atau perempuan, energi maskulinnya kuat. Dan aku rasa banyak orang yang kalau ketemu dia mungkin masih berasumsi bahwa oh dia masih orang yang sama. Mungkin dia masih dianggap sebagai dia yang playboy, atau dia masih dianggap sebagai dia yang bad boy, dianggap dia yang playgirl, dia dianggap dia yang bad girl, sebagai gitu. Seperti itu. Cuman padahal dia sudah benar-benar berubah. Dia sudah menjadi orang yang ada perubahan 180 derajat yang terjadi dalam hidup dia. Dan orang-orang dari masa lalunya dia tuh mungkin akan ngerasa kayak dia sombong atau dia beda banget. Ya memang dia beda banget, tapi beda bangetnya itu dalam konteks yang positif. Aku merinding baca ini karena wow, apapun yang sudah dia lewati itu jadi kayak bener-bener kayak point of no return, titik dimana dia nggak bisa balik, titik dimana dia kayak oh ya udah, gue nggak bisa balik ke fase di gue yang dulu, gue harus bisa lebih baik dari gue yang dulu gitu. Dari dia yang benci sama dirinya dia sendiri, benci sama masa lalunya, benci mungkin sama traumanya, benci sama keluarganya, atau benci sama teman-temannya, benci sama mantan-mantannya, takut buat mencintai, jatuhnya dia malah jadi menyakiti orang lain, ke dia yang sangat sayang dengan orang lain, yang sangat peduli sama orang lain, yang sangat bisa menolong, membantu, menopang orang lain. Dia punya bakat spiritual yang aku rasa mungkin dia nggak sadarin, atau dia belum paham gimana cara memaksimalkan bakat spiritualnya. Oke, let's see. Di awal aku sudah bilang kalau aku sudah menyiapkan kayu-kayu Scrabbles dari kotak Scrabbles untuk mencari tahu inisialnya, tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah karena ini fun reading. Seharusnya jadi fun reading. Ciri-ciri inisial namanya, atau ada huruf-huruf apa yang kemungkinan ada di namanya dia. Dan gulungan-gulungan yang kayak kertas arisan ini adalah ciri-ciri tambahan dari channel messages yang aku dapatkan. Oke. Kita mulai dari ciri-cirinya dulu kali ya, atau apapun yang dapat nih. Aku nggak lihat box dan aku nggak lihat kamera ya, jadi kalian lihat ini duluan. Yang mana yang aku ambil, yang mana yang tanganku secara intuisi memilih yang mana. Kalian lihat ini duluan dibanding aku saat aku ngedit nanti. Oke, apa ciri-ciri tambahan untuk calon pacar teman-teman yang pilih nomor 3? Additional traits and personalities. As difficult to pick one. Additional traits and personalities. Banyak. Ya udah deh. Oh iya, nama. Maaf lupa. Nama. Inisial nama untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Lagi apa?
Is that all? Why do I still forget to pick more? Ya. I di sini deh. B I G Z U E O P N A T O, kelihatan kan? Dan D. Oke. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri tambahan dari orang ini. Great listener. Pendengar yang baik. Jodohmu adalah pendengar yang baik. I've told you kan, kayaknya dia pernah kayak menyia-nyiakan hidup sampai dia ngerasa kayak, oh, gue harus jadi lebih baik lagi. Gitu. Ada point of no return yang point of no return banget. Dia juga strict orangnya, tegas. Lalu, pets. Mungkin dia suka binatang atau dia punya binatang piaraan. Atau dia tertarik untuk memiliki binatang piaraan. Atau vice versa. Kamu yang mungkin kalau punya pacar pengen punya binatang piaraan bareng. Psychic, I told you. Dia punya bakat spiritual yang mungkin dia belum sadar. Atau sadar tapi nggak tahu gimana cara maksimalinnya. Lalu tech savvy. Dia sadar dengan perkembangan teknologi dan dia mungkin suka kayak gadget-gadget yang terbaru dan lain sebagainya. Clean addict, suka bersih-bersih. Mungkin karena abis pandemi atau karena pandemi, dia jadi makin tertarik untuk bersih-bersih. Bersih-bersih aku rasa bukan cuman bersih-bersih ini sih, bukan cuman bersih-bersih apa yang kelihatan, tapi bisa bersih-bersih dari dalam juga. Stylish, fashionable, gaya berpakaiannya menarik lah ya. Wise, bijaksana. Lalu trustworthy, bisa dipercaya. Lalu smart, pinter. Intuitive, wow, ya kan? Ada point of no return yang aku rasa point of no returnnya dia itu membuat dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin peka dengan hal-hal spiritual. Sporty, iya, mau laki-laki atau perempuan dia suka olahraga. Kreatif, orang ini juga sangat-sangat kreatif. Maaf ya kalau suaraku ketawanya kekencengan di kamera. I knew it. Great kisser. Enjoy guys. Ya, arti harafiahnya jago ciuman lah ya. Tahu gimana cara menjadi seorang. This is weird dan bahasa. This feels really weird. Tapi dia tahulah gimana cara mungkin mencium seseorang. Dengan kasih sayang mungkin, atau dengan nafsu, atau gimana. Tahu. Ya mungkin dia memang mantan bad boy, mantan bad girl ya. Mindful. Tapi dia tahu batasan gitu loh. Dia tahu kapan dia harus berhenti. Dia nggak akan memaksakan nafsunya, nggak akan memaksakan gairahnya, atau nggak akan memaksakan keinginannya dia sendiri. Sexy body. Wow. You're getting a whole package. Badannya seksi, penampilannya dia seksi. Dia dapat smart 2 kali kalian. Bener-bener pinter nih orang. Hard worker, bekerja keras. Social butterfly. Fansnya banyak, teman-temannya banyak, lingkungan pergaulannya dia luas. Oke, apa saja tuh kita baca sekali lagi. Stylish, clean addict, wise, great listener, strict, trustworthy, tech savvy, pat, psychic, smart, intuitive, great kisser,
sporty, creative, mindful, social butterfly, sexy body, and hard worker. Apalagi yang bisa aku dapat untuk zodiak. Tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Bisa jadi zodiaknya dia memang itu, atau dia punya unsur-unsur zodiak tersebut di natawakia atau tanggal kelahiran dia. Bisa antara air sign, earth sign, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Libra, ya, atau bisa vice versa, zodiak kamu yang itu. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Priestess. Kalau kalian ada yang tertarik untuk personal reading, infonya ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Lesion Priestess. Jadi jangan lupa follow. Karena nomor 3 sudah, sekarang yang terakhir, nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih Oracle Card nomor 4. Kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana ciri-ciri dari calon pacarmu selanjutnya. Bagaimana ciri-ciri dari calon pacarmu selanjutnya? Ciri-ciri calon pacar. Oke. Cerdas, pemikir, tapi jatuhnya gampang overthinking. Temennya banyak. Entah kenapa aku merasakan ada energi people pleaser di sini, atau dia gampang kayak mengorbankan diri buat orang lain. Tapi nggak parah-parah banget, cuman kayak kalau teman-teman ada butuh, mungkin butuh bantuan, butuh pinjaman uang atau apa, dia nggak segan-segan buat ngasih bantuan. Nggak segan-segan mengulurkan tangan. Orang ini bisa cukup intuitif, peka, dan penyayang. Penyayang yang kalau udah sayang, sayang banget. Nggak bucin. Bukan dalam konteks yang bucin, tapi kalau udah sayang ya I love you. When I love you gitu. Dia orang yang sebetulnya aku rasa sangat-sangat cerdas. Dan segala hal dipikirkan matang-matang. Sangat-sangat dipikirkan matang-matang. Strategis. Sangat berhati-hati dalam buat keputusan. Ini ibaratnya tuh kayak mungkin dia tuh kayak yang aku ngerasain kayak mau pakai baju aja dipikirin matang-matang. Mau jalan keluar, dia bingung mau pakai celana warna jeans, atau celana hitam, atau celana putih, atau celana kaki, dipikirinnya bisa sampai 1 jam gitu. Terus mau laki-laki atau perempuan ya, misalnya dia mau pakai kemeja kah, atau dia mau pakai dress, dipikirinnya berjam-jam. Bukan, bisa jadi dia kayak plan, tapi bukan dalam konteks plan yang negatif, cuman plan karena kebanyakan yang dipikirin, yang sebetulnya nggak perlu dipikirin berlarut-larut gitu. Dalam memilih pasangan juga dia sangat-sangat berhati-hati, yang semua dipikirin gitu. Ini orang nggak bisa tenang gitu sebentar ya. Aku ngerasa energinya dia kayak nggak bisa tenang sebentar, karena dia itu walaupun aku rasa intuisinya dia kuat, feelingsnya dia kuat, dan mungkin dia punya bakat spiritual, tapi dia tipikal yang terlalu melogikakan segala situasi. Bahkan mungkin hati dan perasaan pun dia logikakan. Kayak mungkin ini tipe-tipe orang yang kayak browsing di internet kayak how to fall in love, how to date with your boyfriend, how to date your girlfriend, bla 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 bla, yang sampai hal-hal sepele itu pun dia cari teorinya. Sangat-sangat teoritis. Atau mungkin dia tipikal orang yang juga kayak browsing di internet kayak how to kiss, how to hug gitu. Gimana cara punya pacar, gimana cara begini, gimana cara begitu, bla 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 bla. Bukan berarti dia nggak berpengalaman ya. Aku rasa dia mungkin pernah punya pengalaman, pernah dating kok. Cuman
Overthinkingnya besar, sangat-sangat overthinking. Atau mungkin dia pernah disakiti, yang disakiti banget, yang kayak ditusuk banget sama orang, ditusuk secara emosional ya, atau ditusuk atau dikhianati atau ditinggalin, yang akhirnya buat dia kayak ngerasa, oh ya udah, tutup hati aja gue, ya. Ada energi people pleaser di sini, dimana they can risk, mereka bisa sampai dalam fase kayak mengorbankan apa yang mungkin dia miliki untuk orang lain. Dia, aku rasa punya trust issues atau rasa susah percaya dengan orang lain, tapi sekalinya percaya atau sekalinya buka hati sama orang lain, sangat-sangat buka hati, sangat-sangat buka diri. Kalau dia sudah membuat keputusan, bisa tergolong impulsif. Dia itu, aku rasa, walaupun tegas, dan aku rasa dia sangat-sangat disiplin ya, terutama ke dirinya dia sendiri, jatuhnya malah bisa jadi detrimental kalau dia nggak berhati-hati. Cuman dia dianggap orang lain kayak sumber cahaya atau sumber mataharinya dia, karena dia orang yang sangat baik dan orang yang sangat tulus. Orang-orang atau teman-temannya dia ngerasa kayak, mungkin teman-temannya nggak tahu kalau dia juga gampang overthinking. Mungkin teman-temannya nggak tahu kalau dia mungkin juga nyembunyiin masalah atau nyembunyiin perasaannya dia. Tapi orang-orang taunya dia kayak fine-fine aja, baik-baik aja. And this person knows how to hide their feelings ya. Dia pernah gagal, aku rasa, dalam hubungan percintaan yang gagal banget. Mungkin hubungan ini kayak nggak direstuin oleh keluarganya, atau nggak direstuin oleh teman-temannya, atau nggak direstuin oleh, bahkan mungkin dia ditolak, atau di ghosting. Dan aku merasa mungkin kamu bisa jadi disebut kayak jawaban dari doa-doanya dia. Kehadiran kamu mungkin berani buat dia percaya cinta lagi, berani buat dia pelan-pelan mau buka hati lagi gitu. Mungkin kamu yang bantu dia healing juga. Mungkin kamu yang bantu dia kayak berdamai sama traumanya dia, kamu yang bantu dia berdamai dengan luka-lukanya dia, kamu yang bantu dia untuk yuk percaya cinta lagi, yuk lepasin masa lalu yuk gitu. Atau ini bisa vice versa. Tapi aku rasa lebih ke kamu yang bantu dia untuk healing. Orang ini zodiaknya, tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi dia memang memiliki zodiak-zodiak seperti yang aku sebutkan, atau di tabel kelahiran dia, di natal chart, di birth chart dia itu banyak unsur-unsur zodiak tersebut, atau dia atau kamu yang banyak memiliki unsur-unsur zodiak tersebut di natal chart atau birth chart kamu. Bisa jadi antara Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, tapi dominan antara Aquarius, Libra, Gemini. Aku perlu bilang orang ini sudah sangat I'm emphasizing sangat, karena dia sangat cerdas. Dan orang ini nggak bisa dibohongin karena dia tahu gitu loh. Dia terbiasa kayak, mungkin dia terbiasa ngeliatin orang-orang bohongin dia atau jahatin dia, jadi dia tahu gelagat-gelagat orang yang mau jahatin orang lain atau gelagat-gelagat orang yang mau bohongin orang lain, dia tahu. Dia tahu balance. Orang ini tahu balance. Dia tahu kapan dia harus bergaul sama orang lain, tapi dia rasa dia juga butuh untuk me time. Dia butuh untuk waktu sendiri. Mau laki-laki atau perempuan, aku rasa good looking ya, cakep, cantik, ganteng, menarik, berkarisma. Bisa jadi kayak dia jadi happy virusnya orang-orang, atau sumber virus kebahagiaan orang-orang. Cuman orang-orang, kayak aku bilang, orang-orang nggak tahu mungkin dia pernah punya masalah, atau orang-orang nggak tahu dia lagi ada masalah sampai dia bilang dulu, baru orang-orang tahu. Dia segitu nutupin rahasia hidupnya. Oke? Seperti aku sudah bilang di intro, dan seperti opsi-opsi yang lain, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira bagaimana ciri-ciri tambahan di gulungan-gulungan kertas yang kayak arisan ini, dan juga inisial namanya, atau mungkin ada huruf-huruf yang jadi inisial namanya atau di inisial kamu.
take what resonates ya, ambil yang resonate aja, yang enggak ya jangan marah-marah atau jangan ngamuk-ngamuk, karena ini fun reading, general reading juga. Kalau kamu tertarik untuk booking personal reading, untuk cari tahu jodohmu siapa dan lain sebagainya, Delicious Precious itu ada paket Pink Tourmaline yang buat cari tahu apakah kamu sudah bertemu jodohmu, dia siapa, kerjaannya apa, dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Anyway, kita sekarang lanjut dulu, nanti aja aku promosi soal personal reading. Kita akan mulai dari mungkin cari tahu siapa ciri-cirinya ya, apa ciri-ciri tambahan. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, sorry. Ciri-ciri tambahan calon pacar. Calon pacar selanjutnya teman-teman yang pilih nomor 4. Aku nggak lihat box dan aku nggak lihat kamera. Jadi kalian yang lihat ini duluan sebelum bahkan nanti aku lihat dan aku edit video ini. Ciri-ciri tambahan calon pacar yang pilih nomor 4. Ada yang udah kebuka? Apa ini? Lalu inisial nama. Inisial nama teman-teman atau calon pacar teman-teman yang pilih nomor 4. Still so cold, so bit more. Oke. Sebentar. Kita mulai dari inisial namanya dulu ya. R atau huruf-huruf yang ada di namanya dia. E, kelihatan kan? A, Y, G, O, E, banyak ya. T, kayaknya kalian dapat lebih banyak dari yang lain. D, O kosong, nggak ada. H, A, kalau kosong mungkin kamu lagi belum dikasih tahu. O lagi ya. N, dan kosong. Ya mungkin banyak antara kalian yang lagi belum boleh dikasih tahu tentang inisial nama atau namanya. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri tambahan. Ini ada 2 yang udah kebuka, kita buka yang udah kebuka dulu kali ya, karena mungkin itu penting. Dependable, bisa diandalkan. Great kisser, jago ciuman. Tech savvy, paham dengan hal-hal berbau gadget, berbau teknologi gitu. Funny, lucu. Wealthy, berasal dari lingkungan atau keluarga yang berada atau memang dia bekerja sangat keras sampai dia bisa tiba di fase di mana dia rasa dia berkecukupan secara finansial. Smart, pintar. Lalu gentle, lembut. Lalu hard worker, pekerja keras. Ini kayak aku bilang tadi, bisa memang dia berasal dari keluarga berada atau dia yang sudah bekerja sangat keras sampai dia tiba di fase dimanapun dia berada sekarang. Kreatif, orang ini sangat-sangat kreatif. Family oriented, sangat sayang atau terorientasi dengan keluarga, sayang sama keluarganya. Mindful, penuh pertimbangan, penuh berhati-hati, sangat berhati-hati. Beautiful, cakep, cantik. Clean addict, suka bersih-bersih. Mungkin karena pandemi juga atau dan dia sadar kita lagi melewati fase pandemi, nantinya ke bawah gitu loh. Kebiasaan dia suka bersih-bersih, kebiasaan dia suka yang bersih, kebiasaan dia higienis ke bawah. Atau memang dari sebelum pandemi juga dia tipikal orang yang suka bersih-bersih. Dan great listener. Oke.
Ciri-ciri tambahannya itu ada dependable, bisa diandalkan, great kisser, jago ciuman, atau seorang pencium yang baik. Tech savvy, smart, wealthy, funny, kreatif, hard worker, gentle, family oriented, mindful, beautiful, great listener, dan clean addict. Apalagi yang bisa aku dapat dari orang ini? Sebentar, aku lihat dulu apalagi yang bisa aku dapat dari orang ini. Terdidik sih dia. Pinter gitu loh. Memang suka belajar. Bukan cuma belajar secara akademis, tapi belajar secara general. Memang orang ini suka belajar. Dan aku rasa dia juga mungkin tertarik dengan hal-hal occultism. Tertarik dengan mungkin tarot atau hal-hal spiritual, law of attraction, dan lain sebagainya. Mungkin dia punya hobi-hobi yang orang lain nggak tahu. Atau kayak mungkin teman-temannya nggak tahu kalau dia mungkin juga suka nontonin video-video tarot, atau teman-temannya nggak suka kalau dia mungkin punya bakat-bakat spiritual yang entah dia sadari atau dia nggak sadari. Aku rasa dia mungkin sampai saat ini atau nanti saat ketemu kamu dan saat kalian berinteraksi, dia masih berusaha untuk menyembuhkan lukanya dia dari unrequited love atau hubungan yang nggak direstui. Hubungan yang mungkin hubungan itu pernah bikin dia kayak jatuh banget, ngedown banget, hancur banget. Dia lagi dalam fase healing dan lagi dalam fase transformasi sih aku rasa. Dan entah kenapa aku ngerasa orang ini sebenarnya cakep ya. Kayak tadi beautiful, dia mungkin good looking, tapi dia nggak sadar dia cakep. Dia nggak sadar dia ganteng. Dia nggak sadar dia cantik, dia nggak sadar dia menarik. Jadi mungkin dia rada-rada insecure dengan penampilannya. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 4. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Seperti aku sudah bilang, kalau kalian mungkin ada yang tertarik untuk booking personal reading, mau cari tahu tentang jodoh, karir, atau apapun, informasi lebih lanjut terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagramnya Delusion Priestess. Di Instagram ada kode promo yang sudah aku bagikan. Kalau teman-teman tertarik untuk booking personal reading, beberapa paket ada yang sedang diskon sampai tanggal 25 Oktober. Diskon 20-25%. Termasuk paket pink tourmaline yang cari tahu tentang jodoh. Informasi lengkapnya ada di Instagram, of course, dan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan aku rasa itu cukup pesan yang perlu aku sampaikan hari ini. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Well, kalau gitu, karena semua pesan yang perlu aku sampaikan sudah aku sampaikan, semoga pesannya kalian suka dan resonate buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi lain kesempatan, teman-teman. Bye-bye. God bless. I love you.